Siapakah orang-orang yang siap meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah orang yang memiliki 3 sifat berikut ini. Jika 3 sifat ini tiada di hati seorang hamba atau melemah, maka dia tidak akan berani meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi untuk membelanya. Karena dengan 3 sifat berikut ini akan hilang sifat penakut dari hati seorang. Akan hilang sifat pengecut di dalam hati seorang terhadap agama Allah. Akan hilang sifat berbasa-basi dalam agama dari hati seorang. Apa 3 sifat tersebut? Allah katakan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang mengharapkan Allah Jalla wa Ala, pertemuan dengannya, mengharapkan hari akhirat, dia berharap mati husnul khatimah. Dia tidak peduli mati dibunuh ataukah tidak, mati dipersekusi ataukah tidak. Dia tidak peduli. Itu yang dia pikirkan, bagaimana dia mati husnul khatimah, masuk ke alam barzah, selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur. Di hari kiamat, di padang mahsyar, dia mendapatkan naungan Allah, hisabnya dimudahkan oleh Allah, mizannya lebih berat, amalan kebaikannya lebih berat. Dia mampu mengambil catatan amalan dan tangan kanannya. Dia mampu melewati as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam, lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada duri-duri akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Kemudian dia tidak diberhentikan di Al-Qantarah, juga tidak diberhentikan di Al-A'raf, sebuah tempat antara surga dan neraka. Di sana Allah berhentikan orang-orang yang kebaikannya setara dengan kebaikannya. Dan dia pun selamat dari neraka Allah Jalla wa Ala, mampu meraih surga Allah Jalla wa Ala. Ini yang dia harapkan. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Jalla wa Ala. 3 sifat ini jamaah yang dimuliakan Allah, apabila sempurna di dalam hati kita, demi Allah akan hilang sifat pengecut dari hati kita dalam membela agama Allah. Jika 3 sifat ini tertanam di hati kita, demi Allah kita tidak akan meninggalkan kebenaran karena takut sama manusia. Jika 3 sifat ini tertanam kuat di dalam hati kita, demi Allah kita tidak akan takut dimutilasi, dibunuh, dibakar hidup sekalipun karena membela agama Allah. Demi Allah jemaah. Ya. Kalau di dalam hati kita selalu mengingat pertemuan dengan Allah, di dalam hati kita selalu mengingat perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian, kemudian kita berzikir kepada Allah. Keluar rumah kita baca zikir keluar rumah. Naik kendaraan kita baca zikir naik kendaraan. Kita safar berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Masuk masjid menjaga zikirnya. Keluar masjid menjaga zikirnya. Masuk kamar mandi menjaga zikirnya. Apabila kita membaca zikir tersebut, mata-mata setan Allah butakan sehingga tidak mampu melihat aurat kita. Keluar dari WC kita baca zikirnya. Mampir di suatu tempat yang kita anggap itu tempat angker ataukah bukan, kita baca zikirnya. Ingin bertemu dengan orang yang kita takuti, dengan orang yang kita segani, kita baca zikir yang Nabi anjurkan agar hilang rasa takut kita kepadanya. Ketika seorang telah dikepung, tiada lagi yang menolongnya di antara manusia, ada zikir yang dia baca dari zikir yang Nabi tuntun. Dia menjaga zikir setelah salat 5 waktu. Dia menjaga zikir pagi petang. Dia membaca zikir ketika air hujan turun. Dia membaca zikir ketika melihat ada orang yang sedang mendapat musibah. Ada zikir khusus dari Nabi. Dia membaca zikir khusus yang Nabi ajarkan ketika pasangan suami istri ingin melakukan hubungan pasangan suami istri, agar anak mereka yang lahir dari hubungan malam tersebut tidak diganggu oleh syaitan, agar hubungan mereka tersebut tidak diganggu dengan bisikan-bisikan syaitan. Dia menjaga itu jemaah. Akankah tersisa rasa takut pada manusia dari hati seorang hamba yang seperti ini? Demi Allah tidak akan jemaah. Demi Allah tidak akan. Sekalipun dia hidup di tengah-tengah negeri musuh. Karena dia tahu tiada yang lebih kuat daripada Allah Jalla wa Ala. Semua kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dan tiada tameng yang lebih kokoh daripada zikir. Di medan jihad saja Allah ingatkan masalah zikir untuk Nabi dan para sahabatnya. Idza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah berhadapan dengan musuh di medan tempur, fathbutu,
Tetaplah kalian bersikap berani, teguh. Setelah itu apa Allah katakan? Ambil senjata kalian, atur strategi kalian. Itu bagian dari hal yang perlu kita lakukan. Tapi Allah ingatkan yang lebih penting dari itu. Wazkurullah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung jamaah. Ya. Demi Allah jamaah, 3 sifat ini andai kata sempurna di hati kita, kita akan punya jati diri yang sempurna untuk agama Allah Jalla wa'ala. Akan punya keberanian di dalam menerapkan dan menerangkan agama Allah. 3 zikir ini, 3 sifat ini. Maka kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau ditangkap jemaah, coba bayangkan. Seorang da'i, ustadz ditangkap, ditelanjangi di depan rakyatnya. Tiada sehelai benang pun yang tersisa di badan beliau. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ditangkap, ditelanjangi. Dan sudah disiapkan dalam suatu tempat untuk dilempar ke api yang begitu besar. Apakah beliau menjerit? Tidak. Beliau berteriak? Tidak. Beliau memanggil ayahnya? Tidak. Ayahnya justru yang berkata kepada beliau, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu belum berhenti dari dakwah ini, kamu saya lempar, saya rajam dengan batu. Dan kamu saya usir. Minta tolong ke siapa lagi? Jibril alaihi salam datang menampakkan dirinya dan menawarkan bantuan kepada Ibrahim alaihi salam. Apa kata Nabi Ibrahim? Kepada engkau tidak. Aku butuh kepada yang menciptakan engkau. Tiada yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api kecuali satu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Cuma itu yang keluar dari mulut beliau. Tidak ada jeritan, tiada teriakan. Yang terucapkan hanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Padahal sebelum dilempar beliau diapain? Ditelanjangi. Tiada sehelai benang pun yang tersisa di tubuh beliau. Ditelanjangi, diinterogasi, diintimidasi. Diintimidasi. Ya. Orang kalau diintimidasi dalam keadaan telanjang, enggak pun dia jawab iya. Kamu demikian? Iya, iya. Udah ditelanjangi. Ya. Nabi Ibrahim tidak jamaah.